Baik, halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel JMP Community, Jogja Melek Politik Community, media untuk menyampaikan pendapat kritis kalian, namun melalui cara-cara yang konstitusional. Ya, baik, selamat pagi. Di sini di Jogja saat ini masih jam 8 lebih. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik, sehat, walafiat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai aja, mungkin di situasi nasional yang cukup stabil akhir-akhir ini setelah sebelumnya cukup memanas. Ada reshuffle kabinet, ada banyak ya terkait dengan situasi nasional. Namun kita yang ada di daerah, semoga kita tidak terpengaruh dengan keadaan yang di Jakarta ya, agar situasi politik keamanan di daerah masing-masing tetap terjaga dengan baik. Dan tidak lupa kita doakan agar saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan, baik itu permasalahan hukum, permasalahan ekonomi, dan lain sebagainya, semoga lekas mendapatkan solusi dan jalan keluar atas permasalahannya tersebut. Nah, di dalam channel JMP Community ini kita memang sering membahas tentang politik. Ini tujuannya bukan ada motif-motif tertentu, tapi saya membuat channel Jogja Melek Politik ini untuk media pembelajaran ya, media pendidikan politik ya, media membuat cara pandang, cara berpikir yang proporsional ya. Proporsional itu berarti tidak condong ke kiri, juga tidak condong ke kanan, tapi sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Jadi banyak orang yang sering berpikir bahwa wah, orang itu terlalu kritis ya, wah, orang itu cenderung ini liberal dan lain sebagainya, cenderung keras. Nah, itu tidak mesti orang seperti itu tuh seperti yang kita kira, tapi kita perlu menggali lebih jauh bagaimana pemikirannya tentang berbagai macam hal. Misalkan kita coba bertanya terkait dengan politik hari ini, bagaimana pendapatnya. Nah, itu baru kita tahu. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi seseorang dengan melihat dari luarnya saja. Oke, jadi yang ingin saya sampaikan pada momentum kali ini adalah kenapa saya membuat channel Jogja Melek Politik. Ya, sebelumnya di 2019 saya pernah maju menjadi calon anggota legislatif ya di Kota Jogja. Namun pada saat rekapitulasi suara saya belum cukup untuk masuk di dalam parlemen daerah tersebut. Nah, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya, dan semua yang memilih saya pada 2019 yang lalu. Nah, momentum tersebut di 2019 saya mengevaluasi dan mencatat berbagai macam hal terkait dengan proses politik tersebut ya. Jadi sejak rekrutmen, kemudian sejak kampanye, sejak pelaksanaan dan perhitungan suara. Dari berbagai macam proses tersebut memang ada beberapa catatan ya yang perlu kita perhatikan, dan saya menganggap catatan-catatan tersebut tidak mungkin terselesaikan kalau masyarakat tidak mendapatkan pendidikan politik yang semestinya. Dan peran tersebut itu sebenarnya yang seharusnya melakukan adalah partai politik, akademisi, kemudian LSM, KPU itu sendiri sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu sebagai pengawas pemilu. Jadi selalu mengedukasi ya, memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya terhindar dari politik uang. Kemudian bagaimana cara kampanye yang baik gitu ya, bagaimana berpolitik yang baik ya, supaya tidak ada benturan antar golongan satu dengan golongan yang lain. Ya, jadi karena berbagai permasalahan tersebut, saya mulai sejak selepas dari pesta demokrasi di 2019, pemilu serentak 2019, saya menarik diri dari politik. Kemudian saya mencoba membuat channel ini
channel Jogja Melek Politik. Nah, tujuannya adalah memberikan edukasi ya, pendidikan politik. Makanya di channel playlist di video di YouTube ini ada playlist tentang pendidikan politik. Kemudian tentang artikulasi kepentingan. Nah, artikulasi kepentingan itu misalkan rakyat atau masyarakat punya permasalahan ya, permasalahan terkait dengan pelayanan publik atau infrastruktur di daerahnya. Nah, bagaimana meneruskan aspirasi-aspirasi ini? Kan kadang masyarakat sering mengalami kebingungan. Nah, oleh karena itu melalui media ini saya mencoba, misalkan ada sebuah permasalahan pelayanan publik atau infrastruktur di daerah, saya coba ingin mendiskusikannya dan mencoba memberikan tanggapan pendapat saya terkait dengan permasalahan tersebut. Sebelumnya saya pernah membuat terkait dengan KTP ya. Kemudian saya membuat tentang KPU. Sebenarnya KPU itu apa? Kemudian cara membuat KTP itu seperti apa? Karena banyak para anak-anak muda yang sudah 17 tahun tuh merasa kebingungan cara membuat KTP. Makanya saya membuat channel tentang bagaimana cara membuat eKTP di luar domisili. Dan ternyata bisa gitu ya. Nah, inilah yang membuat saya membuat video untuk memberikan edukasi pendidikan politik, kemudian memberikan sudut pandang yang lain terkait dengan politik, bahwa politik itu tidak seperti yang dikira banyak orang ya, hanya melulu soal kekuasaan, soal pemilu dan lain sebagainya. Tapi ini soal keberpihakan. Makanya ada di video saya, politik itu adalah keberpihakan ya. Jadi mau digusur atau tidak, mau dinaikin BBM atau tidak, nah itu kan soal keberpihakan ya. Dan di tengahnya tuh ada undang-undang yang mengatur. Kita mau ikutin nggak undang-undang ini ya? Kita ingin menerapkan pasal 33 enggak gitu ya? Kita ingin membela rakyat kecil enggak? Sebenarnya di konstitusi sudah ada, bahkan di Pancasila sudah ada di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Sehingga kita atau pejabat publik kalau diberi amanah juga harus mempertimbangkan nilai-nilai tersebut ya. Nah, jadi tujuan yang pertama adalah pendidikan politik ya, supaya terutama generasi milenial ya, yang seumuran saya sekitar 20-an itu mempunyai sudut pandang politik yang proporsional, yang baik ya. Jadi tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah didorong sana, didorong sini, tapi menjadi seorang pemuda yang punya analisa tajam, mandiri, berdaulat ya. Berdaulat itu penting supaya bangsa ini juga berdaulat ya. Nah, bagaimana kita akan membawa kedaulatan bagi keluarga kalau kita sendiri tidak berdaulat? Bagaimana kita akan membawa kedaulatan bagi masyarakat kalau keluarga kita tidak berdaulat? Bagaimana kita akan membawa kedaulatan bagi kabupaten atau kota kalau masyarakat di lingkungan sekitar kita tidak berdaulat? Makanya kedaulatan itu berasal dari diri kita masing-masing ya, supaya kita dapat memberi atau membawa kedaulatan untuk orang lain. Jadi yang tujuan saya membuat channel JMP Community ini salah satunya adalah melakukan pendidikan politik untuk generasi muda terutama. Tentunya dengan cara-cara yang konstitusional. Nah, itu yang penting. Jadi bukan dengan cara-cara yang melanggar hukum, anarkis, demonstrasi dan lain sebagainya. Tidak, tapi pendekatan saya adalah pendekatan konstitusional. Jadi karena kita negara hukum, pasti banyak peraturan yang ada. Dan kadang peraturan-peraturan yang sudah dibuat itu ada yang dilaksanakan dan ada yang tidak. Ada yang melanggar peraturan tersebut, ada yang tidak. Nah, maka dari itu di channel ini kita mencari keseimbangan antara peraturan yang sudah dibuat dengan pelaksanaan atau implementasinya. Nah, kalau misalkan peraturan yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang pelaksanaannya, ya maka kita memberikan atau mengajak teman-teman untuk diskusi dan memberikan cara pandang, cara berpikir bagaimana menyikapi permasalahan tersebut. Jadi seperti itu. Jadi pendekatan kita adalah pendekatan yang konstitusional, selalu mengedepankan asas-asas ketertiban hukum ya, asas-asas ketertiban sosial ya. Jadi supaya dalam semua orang yang mendengarkan video ini
tidak terprovokasi seperti itu ya, tapi justru teredukasi ya. Jadi bukan terprovokasi tapi teredukasi, melihat permasalahan dengan cara pandang yang berbeda. Nah, itulah tujuan saya membuat video tentang pendidikan politik yang ada di Kota Jogja, dan mungkin tidak hanya di Jogja, akan di seluruh Indonesia ya. Jadi insya Allah kalau ada waktu dan ada kesempatan, saya diberi waktu, diberi tenaga, maka saya akan melanjutkan video-video ini terkait dengan pendidikan politik, supaya generasi muda ke depan itu orang-orang yang punya sensitivitas terhadap politik ya. Jadi bukan apolitis ya, tapi orang yang peduli kepada politik. Karena kalau bukan kita, terus siapa lagi yang akan memimpin bangsa ini ya. Karena semua aspek itu diatur dengan sistem politik ya. Harga-harga bahan pokok, kemudian kebijakan-kebijakan ya, termasuk saat ini jika teman-teman ingin keluar kota itu harus swab antigen, itu semua kan keputusan politik. Jadi kalau kita tidak paham tentang politik ya, nanti kita hanya bisa mengeluh saja. Tapi kalau kita memahaminya, maka kita bisa wise, bisa bijak, bisa dewasa, melihat persoalan agar kita tidak mudah terprovokasi itu ya. Jadi dikit-dikit disuruh demo langsung pikir jalan, dikit-dikit diberikan orasi-orasi langsung panas. Tidak, tapi teman-teman, sahabat-sahabat semua yang menonton video JMP Jogja Melek Politik ini, saya mengharapkan punya kedewasaan politik ya. Kedewasaan politik, punya pemahaman terhadap hukum, punya kedaulatan ya, itu yang penting ya, supaya kita tidak terjajah lagi lah ya. Sudah cukup 350 tahun kita dijajah ya. Oleh karena itu pemuda-pemuda yang masih milenial saat ini, saya harapkan besok di 2040-2045 itu akan memimpin bangsa ini. Jadi itulah tujuan saya membuat channel Jogja Melek Politik, dan semoga teman-teman yang satu frekuensi, satu visi dengan saya, mari kita diskusi bersama di channel Jogja Melek Politik Community. Sekian dari saya, sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.